baik menyelesaikan studi maupun juga Bapak Ibu rekan dosen juga diwajibkan untuk melakukan penelitian dan publikasi. Baik, tanpa membuang banyak waktu, saya mempersilahkan kepada Mas Teguh selaku moderator untuk memandu kegiatan pada siang hari ini. Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang hadir, mohon dapat kiranya mengisi daftar hadir yang nanti akan disampaikan di kolom chat. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Icai atas kesempatannya. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Saiful Hamzah. Saya merupakan mahasiswa Pascasarjana via UI dengan peminatan analisis kebijakan publik, dan insya Allah untuk beberapa waktu ke depan, insya Allah akan saya pandu kegiatan dari siang hari ini ya. Dan mohon izin sebelumnya, saya ingin membacakan CV dari pemateri pada siang hari ini, eh, yakni Mas Rizal Ramdhani. Beliau merupakan sarjana kriminologi, ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia. Dan pengalaman-pengalaman beliau berkaitan dengan riset ya khususnya, atau apa, dan Kepala seminar. desa banyak ya, kalau kepala desa ya camat ya, Yang seperti itu. pertama itu ada pelatihan penulisan publikasi jurnal pengembangan minat dan bakat mahasiswa via UI. Kemudian ada sosialisasi jurnal kepada mahasiswa pasarjana via UI, dan penjajakan kerjasama dengan magister administrasi bisnis via Universitas Brawijaya. Kemudian di sini juga ada lokakarya nasional menuju reputasi terindeks internasional, Jurnal Kementerian Pendidikan Tinggi Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin itu profil singkat dari narasumber pada siang hari ini. Tanpa panjang lebar, mungkin untuk Mas Rizal, saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi sholli wa sirri amin wa barakatuh fil isadi qoli. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Icai atas kesempatannya untuk mengundang saya nih sebagai bukan pemateri ya, sharing kita. Sharing terkait bagaimana sih kita publikasi gitu di jurnal gitu, jurnal ilmiah terutama. Nanti kita akan membahas itu nggak berat di hal substantif ya. Karena saya yakin Bapak Ibu rekan-rekan semua ini mungkin akan jauh lebih paham daripada saya. Kalau substansi kan masa saya ngajarin ikan berenang gitu kan, nggak mungkin saya ngajarin ikan berenang gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas sebenarnya bagaimana hal-hal yang memang kadang kita sebagai autor atau penulis gitu miss, atau misalnya kita nggak memperhatikan terutama hal-hal teknisnya, dan itu kadang-kadang yang kita rasakan dan memang ternyata yang membuat kita ditolak atau yang membuat kita itu tidak cepat gitu ya proses di jurnal itu ternyata hal-hal teknis. Nah, jadi nanti kita akan bahas walaupun nanti ada sedikit substansi, jadi nggak terlalu banyak lah substansinya. Jadi mostly adalah hal-hal yang memang membuat kita itu punya andil lebih, punya chance lebih kalau misalnya kita akan publish nih di jurnal kebanyakan gitu ya. Oke. Terima kasih juga Mas Teguh atas introduction-nya. Ya, jadi itu cuma nomenklatur aja ya. Jadi terima kasih atas perkenalannya. Oke. Saya boleh bisa share screen ini, Mas Teguh? Aku masih di disable di sini. Bentar, Mas. Ya. Sudah bisa ya, Mas? Oke. Ya. Layar saya terlihat?
Oke. Sehat, Mas. Ya, jadi seperti yang sudah di introduction tadi ya, how to get published in scientific journal gitu. Jadi hari ini sesi kita bukan membahas bagaimana menulis jurnal yang baik gitu ya. Bukan bagaimana kita menulisnya yang baik seperti apa. Beratnya nggak ke sana, tapi kita akan singgung itu. Beratnya adalah bagaimana kita membaca jurnal ini agar chance kita lebih besar untuk diterima. Kita mengidentifikasi, kita nyarinya seperti apa gitu. Apa rambu-rambunya. Nah, itu kita akan bahas hari ini. Jadi kita akan mulai di pertanyaan paling mendasar. Kenapa kita nulis gitu? Kenapa kita nulis? Apa sih yang kita kejar dari kita menulis sebuah artikel, sebuah jurnal, atau kita meneliti gitu pada secara umumnya gitu? Apa sih yang kita kejar? Ya, apa yang kita kejar? Jadi sebenarnya secara umum ada 3 hal, rekan-rekan, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi pertama, menulis itu, mempublikasikan jurnal itu secara nature tuh dari dulu udah ada gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu track secara umum gitu ya, dari zamannya mungkin kalau Bapak Ibu belajar fisika dulu waktu di SMP ini, saat Newton itu menemukan gravitasi dan hukum fisikanya, itu kan dia publish gitu ya. Dia menuliskan sebuah postulat gitu di sebuah kertas dan dia bawa ke otoritas terkait ya, dan dia itu dipublikasikan gitu. Itu adalah form pertama ya, form awal-awalnya gitu. Bagaimana seorang ilmuwan atau seorang pemikir itu mempublikasikan idenya, menyebarluaskan idenya. Dan akhirnya akan mendapat apa? Legitimate proof of scientific work. Bahwa sebuah keilmuan itu ada produknya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga udah ada yang pernah submit jurnal atau melakukan penelitian, pasti itu. Cuma pada dasarnya adalah penelitian ini bukan cuma adalah kredensial untuk lulus, kredensial untuk naik pangkat misalnya, tapi pada dasarnya penelitian ini adalah untuk menghasilkan legitimate proof of scientific works gitu. Jadi yang membuktikan bahwa Bapak Ibu itu sudah bisa memiliki keilmuan tertentu gitu, misalnya, atau menguasai topik tertentu ya tadi harus ada legitimate proof-nya gitu. Seperti halnya Bapak Ibu udah lulus sarjana S2 atau S3 itu kan pasti ada ijazahnya tuh, atau misalnya ada transkrip nilainya. Nah, salah satunya adalah bukti bahwa misalnya Bapak Ibu menguasai suatu topik atau bisa membahas suatu topik adalah tadi publikasi ilmiahnya. Lalu yang kedua, attraction. Maksudnya attraction apa sih? Jadi attraction ini sebenarnya tujuan menulisnya itu memang untuk kebutuhan hal-hal yang memang bombastis gitu ya. Misalnya contoh untuk kebutuhan Nobel ya. Misalnya Nobel Fisika atau Nobel Kimia atau Nobel Perdamaian dan lain-lain. Itu makanya scientific works juga gitu. Lalu yang terakhir adalah professional development. Nah, ini yang mungkin mayoritas ya Bapak Ibu akademisi ini lakukan untuk professional development, entah untuk pemenuhan BKD atau untuk pemenuhan naik pangkat atau tadi untuk kelulusan gitu. Jadi bukan di ranking dari yang rendah ke yang tinggi ya, atau sebaliknya, tapi memang ini adalah diversifikasi dari tujuan penulisan gitu. Memang ada shifting dari tujuan orang menulis, dan itu nggak masalah selama kita punya kaidah-kaidah yang tepat. Jadi seperti itu ya. Alasan kenapa nulisnya itu harus kita pahami dulu. Lalu selanjutnya, kalau mempublikasikan jurnal ilmiah itu ada posisi di mana sih? Ini saya punya knowledge cycle. Knowledge cycle itu simple sebenarnya. Jadi knowledge cycle itu adalah bagaimana kita itu melihat dialektika dari sebuah ilmu pengetahuan, gitu ya. Sebagai contoh, maaf. Ya. Kalau di posisi discover gitu ya, kita itu berangkat dari curiosity, dari keingin tahuan kita, gitu ya. Jadi tanpa harus melihat
kaidah ilmu pengetahuan pun sebenarnya manusia pada dasarnya itu sudah punya kemampuan untuk mendistribusikan ilmu pengetahuan. Curiosity kita, keingintahuan kita sebenarnya sudah mendasari itu. Lalu kemudian setelah kita ingin tahu, kita cari, kita dapatkan, di capture. Lalu setelah di capture, dicari, kita proses, kita analisa gitu ya. Kita analisa. Seperti hal penelitian gitu ya. Kita nyari latar belakangnya dulu, justifikasinya, signifikansinya dan lain-lain di discover. Lalu kita cari datanya gitu ya. Dan kemudian kita proses, kita analisa dan kita simpulkan dan sebarluaskan gitu. Nah, posisinya publikasi jurnal adalah di knowledge cycle, benefit and share gitu. Dan kenapa? Karena salah satu tujuan ilmu pengetahuan itu adalah untuk didiseminasikan atau disebarluaskan agar dia preserve, agar dia abadi, agar dia bisa diakses oleh semua orang gitu. Lalu yang paling penting setelah bisa diakses semua orang, apa yang paling penting? Bisa digunakan sama orang lain gitu ya, di rediscover. Jadi endingnya itu bukan soal penelitiannya benar atau penelitiannya baik gitu ya. Tapi kalau misalnya penelitiannya misalnya salah, itu orang bisa menggunakan itu untuk difalsifikasi. Jadi tetap rediscover gitu ya. Jadi ending penelitian itu bukan cuma kita membuktikan kalau misalnya dugaan kita benar atau asumsi kita benar. Tapi bisa juga digunakan untuk disalahkan dalam tanda kutip ya, disalahkan oleh orang lain karena pada filsafat ilmu pengetahuan kan kita paham bahwa salah satu yang bisa dianggap sebagai teori itu misalnya adalah yang bisa difalsifikasi gitu. Jadi seperti itu. Oke. Lalu kemudian, nah dalam nulisan jurnal apa sih yang dicari gitu ya? Maksudnya kalau kita penelitian itu kan misalnya paper gitu ya tentang misalnya contoh kalau yang di publik nih tentang service quality di Pemkot Depok gitu ya. Kan nggak cuma itu doang yang cuma satu orang yang nulis itu, tapi kontribusi risetnya apa ya? Nah, problematika dari penulis yang saya pahami sekarang ini ya, maksudnya yang selama 5 tahun saya terima ratusan paper, hampir sekarang itu ada sekitar 1000-an paper, 1.500 paper yang pernah masuk ke meja JBB gitu ya. Itu problemnya rata-rata adalah autor zaman sekarang itu terlalu fokus sama data empirik yang menghasilkan lack of theoretical contribution. Jadi kontribusi teoritisnya rendah sekali gitu. Apa yang bikin kontribusi teoritis rendah gitu ya? Kadang-kadang kita itu dalam penelitian itu ada 2 tipe Bapak Ibu. Ada 2 tipe. Jadi yang datanya mahal, maksudnya datanya mahal tuh luxury gitu, dapetinnya susah. Terusnya misalnya turlapnya butuh waktu, tenaga dan lain-lain gitu ya. Jadi datanya mahal, luxury. Atau yang metode dan analisis. Kadang-kadang di Indonesia itu banyak sekali problem empirik. Sangat banyak sekali. Data itu tersebar di mana-mana. Mungkin kalau dijadikan topik, satu orang Indonesia ya 279 juta itu satu orang bisa megang topik unik sendiri gitu ya. Jadi sangat banyak data empirik, tapi saat sudah dibenturkan dengan kontribusi teoritik, itu lemahnya kita. Ya jadi sebenarnya di jurnal sebagai pengelola jurnal dan semua rata-rata seperti itu, mereka itu pengen dapat artikel yang punya kontribusi teoritiknya lumayan berat gitu. Kadang-kadang kalau case study bukan berarti mendiskreditkan case study ya, tapi kadang-kadang case study tok gitu. Jadi dia merasa, autor itu merasa data gue mahal nih. Data ini unik dan akhirnya misalnya ya, itu akan terjebak dalam trap gitu.
bahwa data keunikan ini aja cukup untuk jadi signifikansi misalnya, bahwa cukup menjadi justifikasi bahwa penelitian ini bisa dilakukan dengan lanjut gitu ya, dengan keberlanjutan. Padahal yang miss dari rata-rata itu adalah kontribusi teoritik gitu. Nah, nanti kita bahas sedikit ya. Nah, oleh karena itu, maka sebelum melakukan penelitian, any research, terserah apapun itu bentuknya, kita harusnya melakukan literatur review. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita mau SLR aja, terus kita baru literatur review gitu. Jadi kan kadang-kadang yang berpikir, oh ini kalau misalnya gue mau nulisnya cuma review paper gitu ya, cuma systematic literature review atau meta analysis review, baru deh gue baca banyak. Padahal untuk melakukan riset ya, apapun risetnya, kita harus baca dulu semua penelitian yang terkait. Karena apa? Kita bisa melihat what is already known about this area. Jangan-jangan nih ada peneliti lain yang kebetulan mindsetnya atau approach-nya sama apa yang akan aku teliti gini. Gitu. Itu yang kita cari maksudnya. Kita harus coba gali itu. Lalu kalau misalnya saya udah tahu dan saya rasa itu cukup untuk menjelaskan penelitian saya atau mungkin belum ada yang menjelaskan, kita cari teori atau konsep yang relevan. Nah, poin 1 dan 2 ini bisa saling ini ya, mengisi. Jadi misalnya, oh ternyata belum ada konsep dan teori yang relevan untuk area subjek ini ya, create one gitu ya. Cara membangun kontribusi teoritik kan dengan data empirik yang digunakan dengan existing teori gitu. Jadi misalnya ada existing teori dan data empirik yang menunjukkan berbeda, maka muncullah gap. Nah itu yang dimaksud research gap seperti itu ya. Karena research gap kan nggak harus masalah ya. Research problem tuh nggak harus masalah kan, tapi gap aja gitu antara tadi existing teori dan apa realita. Kalau misalnya di studi hukum tuh ada namanya Dasein dan Dasolen gitu ya. Jadi yang satu ada realitanya dan ideal condition, Dasein dan Dasolen. Lalu yang ketiga, research method dan strategi apa yang sudah digunakan sama scholars lain nih, gitu. Nah itu juga bisa jadi potensi kita. Nah, misalnya, selama ini yang nyeriti tentang suatu topik ini semua neliti pakai kuantitatif gitu ya, metodenya gitu semua. Jarang nih yang kita interview atau kita ground research ke ke subjek dan objeknya gitu. Maka itu bisa jadi potensi juga. Nah, 3 terakhir ini yang memang kita harus lihat karena 3 poin terakhir ini adalah beban di author. Misalnya kayak scholars itu kan punya approach yang berbeda. Dengan approach yang berbeda dalam riset dan tulisan itu akan menghasilkan conclusion yang berbeda. Maka biasanya ada kontroversi atau debatnya gitu antara pandangannya dari scholars yang nulis tentang topik tertentu. Maka hal-hal tersebut dapat dipertimbangkan untuk kita taking sides gitu ya. Jadi dalam menulis itu kita juga harus taking sides karena kalau kita nggak taking sides kita akan kesulitan nyari literatur gitu. Jadi untuk kita mendukung suatu argumen tuh kita butuh argumen dan bukti ya. Untuk mendukung klaim kita butuh argumen ya. Jadi kita tuh harus taking sides. Misalnya ada kontroversi ya, debatnya antara pandangan scholars A dan scholars lainnya gitu. Apa yang menurut rekan-rekan itu paling make sense, misalnya mendukung dari data atau misalnya metodenya yang paling tepat berdasarkan temuan dari Bapak Ibu juga penelitiannya gitu ya. Lalu apakah ada inkonsistensi ya, bagian dari debat tadi, dan apakah ada unanswered research question in this area. Biasanya penulisnya naruh di belakang ya. Misalnya limitasi penelitian gitu. Penelitian ini hanya berbatas ini. Kalau misalnya untuk further discussion apa. Nah, itu adalah biasanya kalau Bapak Ibu misalnya kesulitan cari topik penelitian, bisa dari situ mulainya. Kita lihat papernya, kira-kira yang bolong di peneliti ini apa nih? Yang belum sempat ke ampuh nih ya. Belum sempat diteliti oleh peneliti ini apa gitu. Nah gitu. Dan semakin banyak informasi Bapak Ibu terima terkait literatur review, maka semakin baik juga hasilnya.
Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, ada gap spotting, ada isu dari literatur review, ada dialektika dari antitesis. Misalnya informasi semakin banyak iterasinya semakin kaya kan ya. Jadi begitupun dialektika, semakin banyak dilakukan semakin sempurna gitu. Ya, jadi kan misalnya analoginya kalau dialektika kan kalau Bapak Ibu punya ban ya, ban belum bisa bawa barang nih, tapi bawa barang bisa pakai keranjang. Gimana bannya tambahin keranjang? Jadilah gerobak gitu ya. Terus itu jadi antitesisnya. Lalu sintesisnya apa? Oh, gerobak capek didorong, tapi ada mesin, tambahin mesinnya jadi mobil gitu ya. Jadi dialektika dari proses tesis, antitesis dan sintesis itu adalah bentuk dari improvement setiap iterasi kita gitu. Semakin kita banyak baca, semakin kita banyak melihat penelitian atau menyerap informasi itu, maka semakin baik dari penelitian kita. Nah, lalu yang keempat paling penting nih, act as a reflective scholars who is constantly questioning and scrutinizing knowledge. Menariknya nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buka Google Scholar sekarang, Google Scholar, apa ya kata yang di bawahnya tuh? Ada kata unik, ada yang bisa tahu nggak? Kata unik yang di bawahnya itu apa kalau kita Google Scholar? Patient. Apa? Jadi kalau buka Google Scholar adalah yang kata unik adalah berdiri di atas bahu raksasa. Itu artinya apa sih berdiri di atas bahu raksasa? Artinya posisikan dalam akademisi adalah ada yang lebih baik daripada saya, ada yang lebih baik daripada teman-teman saya, dan saya nggak tahu apa-apa. Itu jadi modal yang sangat-sangat besar gitu ya. Karena kalau misalnya kita udah tahu gitu, kita akan terkurung dalam suatu frame kepengetahuan kita gitu. Ibaratnya kita adalah foto di sebuah lukisan gitu ya. Kalau kita nggak bisa nilai apa namanya, kita bagus atau enggak kalau kita nggak keluar dari frame gitu. Karena kita nggak bisa melihat diri kita sendiri gitu dari tulisan kita. Semua kita harus butuh feedback. Makanya nanti kita akan jelaskan kenapa jurnal ini proses reviewnya seperti apa. Karena kita butuh orang lain. Nah, yang terakhir adalah critical thinking development by positioning a scholar who possess every detail knowledge empirical details. Kembali bahwa dalam penulisan ilmiah, maksudnya gitu ya, posisi gelar itu nggak terhitung ya. Maksud saya nggak tahu bentuk siapa yang nulis ini, bahkan saya nggak tahu mungkin ya saya pernah reject papernya profesor di mana atau seperti apa, kita kan nggak tahu gitu ya. Jadi memang indahnya dari publikasi ilmiah itu seperti ini gitu. Nah, jadi ini substansi sedikit ya. Apa sih yang dilihat dari pengelola jurnal gitu ya? Kalau misalnya pertama kali saya masuk nih kan, kalau di JBB jurnal kami itu, kalau masuk ke dalam submission dalam sistem kita gitu, apa sih yang saya lihat dulu gitu? Yang pertama saya lihat bahasa Inggrisnya ya, Bapak Ibu. Lihat bahasa Inggrisnya seperti apa. Kalau bahasa Inggrisnya sangat-sangat buruk ya, maksudnya dengan sangat bisa kita bisa dengan sangat mudah membedakan antara orang yang menulis dengan bahasa Inggris atau yang menulis dengan bahasa Indonesia namun dijadikan bahasa Inggris. Itu sangat dengan mudah diketahui gitu. Karena secara grammatical oke, tapi yang jadi problem adalah expression gitu. Jadi mungkin kalau grammar sekarang banyak tools ya untuk membuat bahwa suatu kalimat ini bagus secara grammar, tapi yang nggak bisa membohongi itu expression gitu. Banyak sekali jadinya apa namanya, argumen-argumen, expression argumen dari bahasa Indonesia tuh akan ketara gitu ya. SPOK-nya akan, runtutannya akan ketara gitu, ketimbang orang yang mengekspresikan argumen pakai bahasa Inggris. Nah, sisanya kita ngelihat argumennya, evidence-nya, dari scholarship-nya, debat, critical analysis, objectivity, dan precision. Ini yang kalau kita mau skimming. Jadi pengelola jurnal tuh yang masuk banyak ya. Nah, kalau skimming itu apa sih yang dilihat ini? Komponennya.
Jadi nggak lihat substansinya oke, ini udah penelitiannya bagus, ini lokusnya di mana gitu ya, nih respondennya banyak, metodenya apa gitu ya, sophisticated atau enggak, belum dilihat dulu. Tapi di skimming ngelihat apakah komponen-komponen ini at least eksis dulu gitu. Nah, itu screening awal ya. Lalu kemudian etiknya. Nah, ini jadi kayak misalnya penelitiannya harus kaidah-kaidah yang ada di standar etika. Kalau misal jurnal sendiri, mungkin Bapak Ibu bisa baca nanti ya di lain platform itu, bahwa rata-rata jurnal itu mengikuti kaidah etiknya COPE. COPE. Jadi bisa dilihat aja di Google, cari kaidah etiknya seperti apa, dan rata-rata semua jurnal pakai itu. Lalu soal copyright itu kita pakai Creative Commons gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat sendiri aja. Pokoknya pada dasarnya secara etik itu kita ngikutin bagaimana kita etik yang paling gampang kan sebenarnya plagiasi dan apa namanya penggunaan AI, nanti kita bahas juga di situ. Terus kalau misal dari segi penelitiannya, apakah informannya udah ada konsen, ada inform konsennya gitu. Lalu ada authorship statement-nya, bagaimana pengolahan data. Misalkan banyak ya Bapak Ibu autor yang satu paper autornya 8, 9 gitu. Yang kerja cuma 2. Nah, kita kan nggak bisa kontrol, makanya kita batasi etiknya. Misal kalau di jurnal kami itu taruh authorship statement. Jadi si role-nya masing-masing ini apa. Kalau misalnya pun ada yang role-nya, oh role-nya untuk funding, is oke, tulis aja gitu, funding. Taruh paling belakang gitu ya. Jadi secara etika itu bukan expression yang memang harus bukan ditutupi, harus di-disclose ya. Gitu. Nah, kalau dari editor, ini apa yang dicari? Ya kan kalau tadi kan saya sedikit teknis ya, kayak komponen-komponen ya, struktur kaidah ilmiah. Kalau editor apa nih nyarinya nih? Theoretically driven exposition perspective root in established literature. Jadi yang argumennya, signifikansinya atau justifikasi penelitian yang kuat banget nih. Tadi ya saya bilang bahwa ada 2 tipe penelitian, yang satu yang datanya mahal, luxury, ada yang analytical atau metodenya mahal gitu. Misalnya contoh penelitian untuk analisis kebijakan pakai AHP, analytical hierarchical process gitu. Itu kan butuh berapa iterasi, harus ngundang expert, itu kan mahal ya, metodenya mahal AHP itu kan. Jadi atau yang Delphi misalnya, itu kan untuk berapa iterasi juga gitu. Jadi mahal, analisisnya mahal. Jadi akhirnya walaupun istilahnya yang diteliti itu sebenarnya kebijakan yang misalnya sederhana gitu, tapi kalau misalnya metodenya mahal, itu potensial untuk dilirik sama editor. Lalu yang kedua, strong integration and theoretical and empirical issue. Nah ini yang tadi saya bilang, isu empiriknya mahal juga nih. Ini isu empiriknya yang mahal itu. Misalnya datanya yang nggak bisa semua orang dapat gitu ya. Gitu. Lalu presentation of original or salient methodological insights. Misalnya dari kritik ya, ini bangunan dari kritik teori misalnya. Kayak misalnya contoh, Bapak Ibu, contoh misalnya dimensi ya, kita bahas dimensi Srovqual deh misalnya. Dimensinya ada 5 ya, tiba-tiba Bapak Ibu comes up with, oh ternyata dimensi Srovqual tuh ada satu lagi ya, selain tangible, empathy, terus reliability dan lain-lain, ada nambah satu lagi nih misalnya time assurance atau apa gitu. Nah itu jadi bahwa ada tambahan nih, ada bobot baru yang dibuktikan sama peneliti ini untuk menambahkan kontribusi teoritis dari penelitian yang sudah ada gitu misalnya. Nah, sisanya adalah tentang literatur survei dan important lesson for practice. Biasanya ini untuk riset-riset yang kebijakan ya, untuk policy brief misalnya seperti itu. Jadi kalau untuk penelitian yang di jurnal, biasanya yang dilihat adalah dari 5 di awal ini. Oke. Lalu caranya gimana sih untuk itu ya, untuk memulai itu? Membaca. Simple membaca. Membaca itu berarti mengosongkan juga ya. Jadi kalau ibarat kita mau menuangkan ya, kita mau menulis kan mau menuangkan ya.
kalau kita mau menuangkan air, berarti kan gelasnya harus, maksudnya untuk mendapat informasi ya, untuk menulis itu menuangkan berarti airnya harus ada gitu ya. Kalau orang yang kosong, mau apa yang mau dituang gitu. Makanya untuk mengisi gelas itu harus baca. Makanya poin pertama yang saya sampaikan kalau dalam penulisan itu pertama membaca dulu literatur review. Tuh. Nah, ada dua tipe ya, critical reading dan critical review. Jadi kalau untuk critical reading ini sudah levelnya semantik. Jadi semantik itu adalah memahami apa yang mungkin author pikirkan gitu. Itu namanya semantik gitu. Jadi kata itu bisa diartikan atau dimaknai apa sebenarnya author ini. Jadi menggunakan, jadi nggak cuma baca tapi memahami konteks gitu ya. Nah kalau review tadi kita lihat, oh apa lebih ke deskriptif, misalnya kayak penelitiannya apa, lokusnya di mana, metodenya seperti apa, implikasi risetnya apa. Tapi kalau critical reading, kenapa sih misalnya peneliti ini memilih Depok ya sebagai lokus penelitiannya gitu. Nah itu critical reading. Nah itu bisa dibantu tools dari Semantic Scholar. Mungkin nanti di sesi lain ya penggunaan tools dan lain-lain itu bisa digunakan, tapi dicatat aja gitu. Karena pada dasarnya tools-tools tentang yang berhubungan dengan reading management, terusnya tentang apa namanya alat bantu lain sebenarnya mudah dipakai ya. Jadi tidak perlu tutorial yang seperti gimana gitu. Nah, dari segi framework kita tuh sebenarnya harus membagi menjadi 3 tipe. Kita breakdown dulu. Jadi kalau nulis itu kalau digeber juga nggak baik ya. Jadi di breakdown. Jadi kalau misalnya kita gaspol terus nih nulis jenuh pasti dong. Nah, jadi kalau misalnya nulis itu bagusnya akan kelihatan ya di hasil tulisannya bahwa orang ini menulis secara sistematik dan strukturnya rapih gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah di breakdown jadikan prioritas. Manuscript should be seen as fragment of small tasks. Lebih manageable bagi kita untuk nulis. Karena kan akan melatih koherensi juga penulisan antar paragraf, antar section, antar bagian itu akan terlihat bahwa dengan breakdown yang baik maka tidak tetap seamless gitu. Jadi jangan takut tulisannya tuh nggak nyambung. Misal kemarin habis nulis 3 paragraf, terus 3 paragraf kemudian nulis nggak nyambung ya enggak. Kalau misal kita breakdownnya rapi, akan jadi rapi juga. Jadi pada akhirnya manuskrip manajemen ini seperti kita masang batu gitu ya, batu tembok gitu. Satu pelan-pelan yang rapi gitu. Nah, yang terakhir ini kita bibliometric studies. Apa sih? Bibliometric study itu melihat scientific literatur itu menjadi suatu cluster ya, suatu apa namanya? Suatu kumpulan dari informasi. Misalnya contoh dengan bibliometric study itu kita bisa lihat misalnya contoh tren dari publikasi itu tentang misalnya tentang manajemen misalnya dengan manajemen tentang kewirausahaan itu heat map-nya ada di mana? Misalnya di Asia Tenggara gitu. Makanya kalau misalnya kita udah tahu, misal oh banyak sekali penelitian yang menyangkut dengan topik saya itu di Asia Tenggara, maka kita nyari scholarsnya atau nyari rujukannya itu ya udah scholar-scholar di Asia Tenggara. Nah itu yang menyebabkan adanya namanya School of Thoughts. Jadi kalau misalnya teman-teman rekan-rekan pernah dengar School of Thought itu adalah sebenarnya bentuk simpel dari klaster-klaster ilmu pengetahuan. Jadi kiblat ilmu pengetahuan itu di mana gitu. Misalnya kalau yang kiblatnya di Amerika, dia bahasnya School of Thought-nya seperti apa. Misalnya School of Thought-nya di Asia seperti apa, atau di Australia seperti apa, kiblat-kiblatnya gitu. Jadi kita tuh nggak random. Misal kita bahas apa, kita punya pemahaman apa, kita kita lakukan bibliometric studies, maka kita bisa tahu trennya, publikasinya dalam 10 tahun terakhir bahas apa sih, terus dalam 10 tahun terakhir scholarsnya di mana sih yang banyak publikasi tentang ini. Seperti itu. Jadi kita kita nggak going blind gitu ya, nggak gua buta arah gitu. Nah, ini adalah ini adalah
yang memang mungkin 90% ya saya pede gitu. Struktur jurnal ilmiah itu pakainya IMRAT gitu. IMRAT itu apa sih? Konsistnya gitu. Eh, Kalau titel abstrak itu nggak dihitung ya, karena semua jurnal pasti punya judulnya, punya abstraknya, punya kata kuncinya ya, dan punya reference. Tapi bodinya nih, si jurnal ini ada apa sih di sana gitu. Nah, IMRAT itu kan singkatan dari Introduction, Methodology, Result and Discussion, or Conclusion ya. Nah, tujuan IMRAT ini sebenarnya selain kita itu guideline, itu membantu penulis untuk organize ide yang tadi disebutkan sebagai breaking down the project and priorities gitu. Nah, masing-masing section juga menjawab pertanyaan 5W1H gitu ya. Jadi kita dalam menulis itu, makanya kalau kita breakdown sebagai small task, kita bisa lihat bahwa oh, di introduction itu kita tuh bahasnya menjawab pertanyaan apa? Pertanyaan apa? Pertanyaan kenapa? Karena di sana tepatnya ada research gap, ada signifikasi, ada justifikasi, ada background study di situ tempatnya. Nah, kalau metode kita bahas how. Jadi semua statement atau klaim atau argumen menjelaskan tentang how-nya. Kenapa penelitiannya di Depok, kenapa respondennya 100, kenapa menggunakan metode A, kenapa menggunakan B, kenapa menggunakan literatur ini, gitu. Terus, nah kalau misal result, what-nya. Jadi apa hasilnya, diskursusnya apa, theoretical debates-nya apa, itu yang dilihat sama editor di jurnal. Jadi, apakah dengan sekali baca, why-nya ketahuan, lalu di metode apakah dengan sekali baca how-nya ketahuan dan seterusnya. Itu. Jadi pegangan ya. Jadi saat kita menulis satu section itu harus kita tempel nih pertanyaan bahwa setiap klaim atau argumen yang dibangun itu harus menjawab satu pertanyaan ini. Nah, masuk ke judul ya. Nah, ini juga masuk segi dari substantif dan sedikit teknis gitu ya. Nah, kalau di jurnal itu biasanya saya masih sering nemukan ya judul jurnal itu yang bahasanya analysis of gitu ya. Terusnya discussion bla bla bla, pokoknya yang bahasa skripsi atau tesis lah gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi misalnya analysis of tax evasion in Banyuasin Regency or something gitu lah. Nah, itu sebenarnya ya itu mohon maaf ya, maksudnya jurnal kalau kami langsung kami reject gitu ya. Karena itu akan ketahuan bahwa memang itu adalah cuma penelitian skripsi atau tesis yang dipendekin aja, yang dirubah bentuknya aja. Berarti nggak ada ide yang diekstrak di situ, nggak ada proses rewrite, nggak ada proses pembacaan ulang gitu, cuma dipendekin aja gitu. Nah, jadi titel itu, judul itu sebenarnya kalau jurnal boleh kita sedikit agak-agak nyeleneh ya, provokatif, eye catching gitu ya. Tapi nggak harus juga, maksudnya nggak harus saking ekstrimnya sampai kayak headline berita, enggak maksudnya gitu. Misalnya the impact of COVID-19 in social medium enterprise, who hurt it the most gitu ya. Misalnya kayak boleh diakhiri dengan pertanyaan gitu ya, atau boleh dikasih statement yang bold di sana. Jadi nanti kita ambil beberapa contohnya gitu ya. Lalu jangan gunakan kata-kata tadi yang analisis apa, discussion dari apa gitu ya. Dan harus diingat bahwa di titel ini harus menginkludkan keyword dari jurnalnya gitu, keywordnya. Misalnya tadi kayak impact of COVID-19 in social media enterprise gitu ya. Kan sebenarnya udah dari judulnya udah kebaca bahwa ada masalah yang menyebabkan ada masalah yang terjadi pada social media enterprise gitu ya, yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Sebenarnya dari hindsight tuh kelihatan. Cuma apa gitu, apa-apanya kan nanti kita bisa bahas gitu. Jadi provokatif nggak apa-apa gitu. Lalu abstrak gitu ya. Abstrak itu kan menjelaskan what ya, what question ya, bahwa
harus presisi. Jadi tuangkan semua riset dari semua isi jurnal teman-teman dari introduction sampai conclusion dalam. Jadi semua masukin metodenya, justifikasinya, hasilnya dikasih tipis-tipis sampai implication dan resultnya gitu. Jadi di abstrak ini kita coba merangkum penelitian dalam satu jurnal untuk jadi 250 kata. Tapi dibikin engaging gitu ya, dibikin engaging. Dibikin dengan bahasa yang memang tidak seharusnya nggak kopas doang gitu ya. Di paraphrase ulang, disusun ulang. Karena editor atau mungkin saya di meja pertama ya untuk submission pasti kan misalnya dari puluhan jurnal yang dibaca abstraknya dulu. Ini abstraknya apa sih? Maksudnya apakah saya bisa menilai bahwa publication teman-teman yang masuk ke meja jurnal itu pantas nggak sih, layak nggak sih gitu ya. Bisa dari segi metode, aim and scope-nya cocok apa enggak gitu. Nah, di situ di abstrak. Jadi jangan sampai main-main ya bikinnya ya, bahwa harus diperhatikan dengan baik juga. Be clear, be precise. Nah, ini komponennya ya. Presence of purpose importance, research method, main research, dan implication. Lalu introduction. Kalau saya waktu ke pelatihan ya, Prof. Istadi itu selalu bilang sama saya gini. Kalau introduction itu, kalau asesor itu bilang ngelihat kalau introduction tuh ibarat kalau misalnya ini ada film nih, kalau misalnya penulis jurnal ilmiah tuh film, maka introduction tuh trailernya, gitu, trailernya. Jadi sebenarnya bisa nembak-nembak hipotesis di sana tuh kelihatan gitu di trailer kan. Maksudnya kalau kita lihat trailer dari suatu film ya kita bisa ngelihat oh ini kayaknya yang jahat nih atau yang ini yang hero-nya nih atau plotnya seperti ini. Begitulah di introduction. Jadi ngeliatin bahwa kita bisa mengcover secara lateral studinya sebenarnya di introduction, tapi klaim kita belum berdasar karena kita belum masuk ke literatur review, kita belum masuk ke metode. Tapi nggak apa-apa, makanya kan ada hipotesa. Jadi misalnya ada penelitian zaman dulu yang pernah meneliti tentang ini dan hasilnya itu memang misalnya sejalan sama hipotesa kita, tuangkan di situ maksudnya di introduction. Oleh karena itu rekan-rekan juga kalau dalam menulis jurnal, kita lagi nyari jurnal, kalau kita mau kutip, jangan kutip di introduction mereka gitu. Karena biasanya gini, kita tuh mengutip itu mikir misalnya gini, kita mau nulis nih, kita mau nulis sebuah argumen misalnya. Kita kan harus nyari klaimnya atau sumbernya, referensi ya. Biasanya kita bikin argumennya dulu, kita tuangkan, kita cari mana paper yang seenggaknya mendukung nih argumen kita gitu. Akhirnya ketemu nih satu di introduction kita kutip. Padahal klaim yang ada di introduction itu pasti mengutip juga dari orang lain. Sebenarnya. Kalau digunakan untuk snowball, oke. Misalnya, misalnya paper A itu menunjukkan klaim bahwa misalnya suatu behavior orang di suatu daerah itu seperti ini. Maka cari orang itunya sampai ketemu hasil penelitian yang utuhnya gitu. Jadi jangan main kutip-kutip aja karena akan mencederai dari purity ya dari klaim Bapak Ibu gitu. Nah, jadi kalau introduction jangan ngutip, jangan di sini gini, intinya jangan mengutip di introduction gitu ya. Jadi kita baca aja introduction. Kalau sekiranya ada klaim yang diperlukan, maka carilah klaim itu berasal dari mana, karena tidak mungkin kalau itu jurnal yang baik ya. Klaim yang ada introduction itu tidak ada sumbernya gitu. Semua klaim yang ada introduction itu pasti ada sumbernya karena peneliti itu belum melakukan penelitian gitu. Jadi sebenarnya bukan klaim dari penelitinya, tapi dari klaim orang lain hasil penelitian sebelumnya gitu. Nah, outline secara lateral, main findings, set of the art-nya apa gitu ya. Kita mau novelty-nya apa gitu ya. Importance of study, gap, literature significance gitu. Misalnya yang menunjukkan introduction baik itu seperti misalnya editor tuh baca terus udah ada kata-kata the aims of the study is tuh. The scope of the study is itu udah kelihatan. Jadi istilahnya kalau editor skimming pun sudah zohir gitu ya, terbaca dengan baik. Nah, metode harus ditulis sedetail mungkin gitu.
Jadi metode yang digunakan apa, respondennya berapa, instrumennya yang digunakan apa, iterasinya seperti apa gitu ya. Materialnya apa, prosedurnya apa, data analisis menggunakan apa, toolsnya apa, versi berapa gitu ya. Tujuannya apa sih? Detail banget. Sampai misalnya kalau ditulis tuh kita menggunakan SPSS versi 20.1. Kenapa sih seperti itu? Karena tujuan metode itu detail, tujuannya adalah untuk bisa direplikasi atau diulang gitu ya. Metodenya digunakan oleh orang lain gitu. Jadi jangan sampai kayak oh metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif udah tok gitu. Apa kualitatif deskriptif pada apa gitu? Toolsnya apa misalnya? Atau penelitian ini menggunakan analisis wacana untuk bla 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 bla. Ya apa gitu maksudnya? Bisa pakai NVivo kah atau pakai apa? Atau pakai SNE atau pakai DNA atau misal kita pakai tools drone emprit dan lain-lain gitu ya. Atau pakai TWIPI dan lain-lain. Jadi detail information. Jadi tujuannya, semangatnya agar metodologi ini bisa digunakan sama pembaca gitu. Dan itu sangat sangat di-appreciate oleh pengelola jurnal gitu. Nah, result on discussion concise, clear. Liatin apa namanya temuannya, liatin diskursusnya. Gap yang tadi ada di introduction kebaca nggak di sini, dijawab nggak research questionnya di sini, gitu. Signifikansi dijelaskan juga. Lalu komparasi dengan studinya gimana? Misalnya tadi di introduction sudah bahas studi ABC, ya dijelaskan gitu ya, gitu. Nah, lalu conclusion simple, bukan merangkum ya, tapi di state lagi bahwa finding saya dalam penelitian ini dan synthesizing gitu dan lain-lain. Oke. Nah, ini sekarang yang paling penting nih. Ini cukup lama ya tadi substansinya. Jadi yang paling penting sekarang. Nah, kita anggap setelah melalui itu semua, kita punya tulisan yang bagus. Yang menurut Bapak Ibu layak untuk dipublikasikan di jurnal Q1 misalnya. Oke, pede sekali ya. Asik, saya punya penelitian yang cocok lah untuk Q1. Lalu nyarinya gimana sih? Nah, kita harus tahu nih, bisnis proses jurnal itu seperti apa sih? Gitu. Jadi ini punya JBB ya, agak repot ya. Ini banyak panahnya dan lain-lain gitu. Soal ini Jadi ya, Bapak Ibu tuh kan mulai di sini nih. menulis terkait dengan sekolah penggerak Submission nih di dari sini. kondisi ya, Nah, apa namanya, ini batasan itu seperti apa, dan anggap juga posisi saya nih. menjelaskan tentang Nah, dari sini ke sini ini, pada dasarnya Bapak Ibu sudah bisa langsung di-reject kalau screeningnya sudah merasa ada yang janggal. Misalnya contoh tadi saya bilang bahasa Inggrisnya jelek, lalu ada etiknya bermasalah dan lain-lain, ini bisa langsung rejection gitu tanpa pikir panjang, fafifu lah. Maka dari itu tujuan sesi hari ini adalah mencegah at least Bapak Ibu itu kalau misalnya pun ditolak oleh jurnal, seenggaknya dapat review gitu ya. Jangan teknisnya. Makanya saya bilang bahwa kebanyakan teman-teman tuh kalau nulis nggak banyak hal teknis yang diperhatikan gitu. Format jurnalnya salah, jumlah katanya kurang, nggak sesuai dengan guidelines dan lain-lain gitu. Jadi perhatikan, seenggaknya kalau Bapak Ibu walaupun di reject gitu ya, udah dapat review nih gitu. Atau setengahnya udah revisi sekali ya, tapi ujung-ujungnya di reject juga gitu. It's okay. Jadi istilahnya udah ada gainnya ya. You aim for the star, you end up in the clouds ya, nggak apa-apa gitu. Niatnya mau ke bintang, jatuhnya di awan, nggak apa-apa. Kita misalnya contoh udah submit di Q1 nih, tiba-tiba di reject, ya udah coba Q2, udah dapat review. Q2 nggak bisa, ya udah Q3 gitu, dan seterusnya. Gitu. Jadi kita bisa benchmarking gitu. Oke, lalu, nah pertanyaannya, bisa nggak kita gunakan AI untuk nulis manuskrip gitu? Saya mau ini ya, kayak sepi banget, mau coba tanya ya. Bisa nggak ada yang punya pendapat nggak menggunakan AI? Ini soalnya kemarin di ada sekitar
workshop jurnal dengan Dikti ini dibahas banget nih AI ini. Sampai mau ada dibikin peraturan gitu. Ini bocoran buat Bapak Ibu ya. Sedang digodok peraturan tentang penggunaan AI nih sama Dikti. Ada nggak kira-kira yang mau pendapat? Bisa, boleh nggak? Atau sejauh mana sih kita menggunakan AI? Ya, jadi batas ya penggunaan AI itu sebenarnya simpel. Boleh kita mencari gap ya, research gap pakai AI. It's okay. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang pernah dapat pelatihan tools Perplexity gitu ya. Itu kan bisa digunakan. Lalu kita bisa pakai literatur review, kita pakai VOS misalnya, dengan tools itu nyari topik-topik yang belum terjamah, itu nggak apa-apa gitu. Lalu yang kedua, tujuan AI itu making our question goes more profound, not seeking an answer. Jadi di chatbox misalnya, chatbox AI yang Bapak Ibu gunakan gitu ya, jangan nyari jawaban. Tapi coba kira-kira ada yang saya miss apa yang saya lewati dari pemahaman saya gitu misalnya. Dan misalnya akan membuat pertanyaan kita lebih dalam. Nah, kalau pertanyaan kita makin dalam, berarti kan pisau analisis kita makin bagus gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, pakai itu nggak apa-apa karena toh kita akan nyari literatur yang memang mendukung kita, bukan berarti kita jawab mengcopy jawaban yang kita tanyakan ke chatbox AI itu ya. Lalu yang ketiga, information snowballing. Information snowballing itu simple sebenarnya. Kalau kita ketimbang kita cari misalnya author A itu menulis paper tentang apa, lalu ternyata di dalam itu author B ada juga, dan itu kan bisa digunakan dengan tools ya, simple sebenarnya, itu untuk mempersingkat waktu. Oke. Lalu yang terakhir adalah yang sering yang mungkin sudah kita lakukan juga, menggunakan AI untuk improve the writing language. Jadi kayak misalnya Grammarly kan sudah AI powered gitu ya, atau Copilot kita bisa paraphrase. Nah, itu oke, itu nggak masalah gitu. Nah, jadi penggunaan AI itu clear sebenarnya. Cuma kalau yang nggak boleh adalah untuk creating an argument. Karena biasanya language model entah GPT, entah Copilot itu language model yang akan memiliki tendensi itu retorik menjawabnya Bapak Ibu. Jadi nggak ada isinya, kosong gitu. Udah nggak ada isinya, nggak ada referensinya, kan makin pusing ya. Jadi ya kita mau nyari definisi, dijawabnya dengan konsep lagi. Kita misalnya mau menjelaskan konsep, dijawabnya pakai konsep lagi gitu. Nah, itu kan retorik ya. Yang gitu ya. Nah, pakai Perplexity. Seenggaknya kalau menggunakan AI nanti bisa kita snowballing sumbernya. Mungkin nanti dari Rima akan ada penggunaan tools Perplexity atau DeepL dan lain-lainnya. Jadi saya skip aja gitu. Nah, untuk language dan linguistik sebenarnya editor jurnal itu sangat menghargai kalau misalnya author itu udah proofread. Sangat-sangat menghargai. Karena apa? Kita juga bisa nyaman dari segi pengelola jurnal untuk kita meng-assign paper ini ke reviewer terbaik kita. Dan reviewer terbaik kita biasanya sangat-sangat nyaman kalau bahasa Inggrisnya udah baik gitu. Kita nggak sekali dua kali gitu dibilang, ini bahasa Inggrisnya kurang gitu, bahasa Inggrisnya kurang. Nah, akhirnya kita kan punya filtering dan ranking sendiri ya. Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya sudah masuk saat submission, kita udah bisa plotting, oh paper ini bagus, kita reviewer, kita cari reviewer terbaik gitu. Kenapa? Karena dengan sudah bagus bahasa Inggrisnya, struktur sudah baik, maka lebih cepat untuk disampaikan ke reviewer, dan semakin cepat ke reviewer maka semakin cepat untuk revisi, semakin cepat revisi maka konsekuensinya akan semakin cepat untuk publish. Lalu kedua, penggunaan Grammarly itu oke sebenarnya. Jadi dan murah ya, terjangkau Grammarly ya. Maksudnya untuk sebagai author ini investment yang sangat baik gitu. Saya bukan sales Grammarly atau gimana, tapi because I've been using it for I think almost 3 years gitu ya. Jadi ini oke. Jadi misalnya untuk menolong kita untuk bikin jurnal itu pakai bahasa Inggris langsung gitu ya.
Bukan kita pakai bahasa Indonesia, kita bikin kelarin jurnalnya, terus kita translasi, kemudian di proofreading. Itu akan memakan waktu ya, dan argumen kita tadi saya bilang expression dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu akan terlihat kentara. Tapi kalau misalnya kita pakai Grammarly, kita nulis broken English aja gitu, broken English, dan dia akan oke, nangkep nih, mau kita nulis argumen ini gitu. Nah kalau misal kurang juga, pakai Quillbot, langganan juga, ya modal lah. Kita tulis broken English di situ, kita masukin Quillbot, keluarlah bahasa Inggris yang baik. Dan mereka juga ada opsi juga ya, mau di paraphrase seperti ini, mau menggunakan passive voice gitu ya. Karena kan untuk beberapa jurnal penggunaan passive voice gitu ya, dan active voice kan akan berpengaruh sama argumen misalnya. Misalnya the implementation of bla 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 gitu, sama implementing bla bla itu kan beda ya. Yang satu aktif, yang satu di pasif gitu. Jadi biasanya pasif dan active voice ini digunakan sama jurnal-jurnal yang sifatnya kayak hukum atau tata kenegaraan gitu ya. Ada yang preferensinya passive voice karena lebih concise, clear, bahwa misalnya argumen ini mati gitu ya. Kalau misalnya active voice lebih open. Itu preferensi jurnal masing-masing yang akan dituangkan sama gaya selingkuh. Nah, lalu kalau udah jurnal kita udah baik, bahasanya udah bagus gitu ya, publishnya kemana sih? Nah, kanal publikasi itu banyak ya, banyak sekali gitu. Cuma akan saya batasi sama yang punya gain. Gain itu berarti kanal-kanal publikasi yang punya legitimasi akademik. Atau bahasa simpelnya adalah yang bisa Bapak Ibu klaim. Ya. Pertama, International Indexed. Itu Bapak Ibu pasti akan sering dengar Scopus, Index Copernicus, Web of Science, ESCI, PubMed gitu ya, DOAJ, dan lain-lain. Lalu yang kedua SINTA. SINTA itu nasional standar dari Indonesia kan, Science and Technology Index. SINTA 1 sampai SINTA 6 gitu. Jadi dari SINTA 6 yang kurang baik sampai SINTA 1 yang paling baik. Lalu yang ketiga adalah proceeding, bahwa proceeding seperti ICAS-PGS, lalu ini contohnya adalah Trade International Workshop Awi Grand Metric, yang lokakarya lah bahasa Indonesianya. Dan dia tujuannya adalah untuk diseminasi akademik dari segi substansi aja sebenarnya. Bahwa bobotnya paling rendah juga proceeding itu. Tapi biasanya soal proceeding, di proceeding itu yang dipresentasikan biasanya paper-paper belum jadi gitu ya. Misalnya masih preliminary research gitu ya. Jadi untuk ngetes nih penerimaan orang-orang nih akademisi pada research desain kita gitu. Ya, walaupun beberapa sekarang juga ada full paper tuh udah bisa disubmit gitu ya. Tapi sebenarnya pada sejatinya itu tujuan proceeding adalah untuk kita itu ngelihat reaction ya dari scholars bagaimana kita melakukan riset nih. Feedback kita jadi kayak kalau paper udah jadi udah beres kan gimana ya? Kalau misalnya kita butuh feedback lagi kan baik gitu di proceeding. Nah, identifikasi jurnalnya gimana? Misalnya kita tahu nih, oke, kita mau publish di jurnal internasional gitu. Targetnya apa? Ya pokoknya jurnal internasional, ya yang terindeks lah. Oh, berarti kan kita perlu identifikasi nih. Nah, cara mengidentifikasi jurnal, reputasi jurnal itu sebenarnya ada cara-cara yang simpel sebenarnya. Yang pertama, kita hindari jurnal-jurnal dari region tertentu. Ini bukannya xenofobik atau rasis atau apa ya, tapi ini adalah hasil dari penelitian dan tren bahwa dari region-region tersebutlah banyak sekali jurnal-jurnal yang predatory. Ya, rumusnya adalah BIIPR ya. Jadi B-nya itu Bangladesh, India, Iran, Pakistan, sama Rusia. Jadi biasanya jurnal-jurnal predatory itu banyak tuh muncul dari situ. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sana, di mereka, kebutuhan untuk publikasi itu jadi entitas bisnis gitu ya. Maksudnya aji mumpung nih, banyak orang yang butuh akan publikasi, termasuk Indonesia. Indonesia kan secara regulatori ya, secara kerangka regulasi itu masih
publication base ya, masih apalagi kita Scopus base gitu. Jadi mau ini publikasi, mau ini H-indeksnya berapa gitu ya. Nah, setelah dicek indexation-nya itu apa gitu ya. Cek ada apa indexation-nya bener apa enggak. Lalu cek peer review-nya, cek institution affiliation-nya, lihat apakah dia berbiaya atau enggak, dan lihat style guide-nya gitu. Nah, kita detailkan ya. Nah, ini adalah tanda-tanda apa suatu jurnal itu apakah dia predatory apa enggak. Pertama, not being transparent about publication location. Jadi dia klaim misalnya publikasinya di mana, lokasinya misalnya di Eropa atau bagian dari institusi ini, bagian dari evaluasi ini ya. Kita harus cek tuh sampai menyeluruh tuh. Lalu ada yang kedua, boasting unofficial or fake journal impact factor. Misalnya dia ada, kan kalau kita pahamnya ada clarified analysis, ada impact factor dari Skimago, ya kan, ada dari Scilite. Nah ini dari apa gitu lah. Kalau saya tuh kemarin lihatnya kan ada Scopus ya. Saya pernah dapat email indeksasi scope. Jadi bukan Scopus tapi scope. Seperti itu ya. Nanti kita contohnya kita cari. False claiming to be indexed in PubMed Scopus. Jadi cuman logonya aja gitu. Logonya Scopus dipajang, logonya PubMed dipajang, logonya Web of Science dipajang, tapi pas kita cek di Clarivate, kita lihat di Simago nggak ada gitu jurnal. Itu harus cek juga. Nah, biasanya yang keempat adalah dia ngirim nih jurnal-jurnal, biasanya nyari nyebar, misalnya call for paper, dibuka publikasi sekian-sekian, biaya udah pasti terbit gitu ya. Nah, masuk ke promising acceptance decision within very short time period. Terus ya misalnya ada jurnal yang klaim, oh dalam waktu 2 minggu terbit dengan bayar ini, atau saya pernah nemu jurnal itu yang dia sistemnya beli slot. Jadi belum terbit nih, belum submission paper, kita beli slot untuk publish, itu tinggal kirim, nggak di review gitu ya. Lalu lacking a name editor in chief with academic credential. Jadi nggak ada tuh misalnya kalau chief editornya profesor siapa, profesor A, profesor B. Pas kita cek nggak ada tuh namanya profesor ini gitu ya. Lalu broken website ya. Biasanya website tidak profesional, website terlihat murahan, broken link, warnanya kurang baik, itu salah satu tanda juga. Lalu publishing articles that have not been published website. Jadi artikelnya nggak di-layout gitu. Seakan-akan yang dilihat di web itu cuma Microsoft Word yang di-upload aja. Itu banyak sekali ya jurnal dari region-region yang saya sebutkan tadi. Nah, kan kalau identifikasi seperti itu kan agak repot ya. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan tools pertama namanya Think Check Submit. Mungkin bisa disambil dilakukan ya. Nah, Think Check Submit ini terdapat checklist ya. Jadi teman-teman tinggal checklist pertama apa, misalnya jurnalnya identifikasinya apa, nanti checklist. Nah, kalau misalnya checklist semua, berarti jurnal itu layak submit, layak dicari, layak dijadikan kanal publikasi gitu. Nah, yang kedua adalah bear list. Mungkin teman-teman juga sering mendengar ya listnya ya. Jadi ini tuh salah satu list dari predator jurnal yang memang dibuat sama John Bales ya. Tapi kalau sekarang sih udah nggak terlalu update, jadi mungkin bisa dijadikan referensi aja, tapi nggak jadi suatu rujukan utama. Lalu kalau misalnya teman-teman punya resource berlebih nih ya, punya bisa menggunakan pundi-pundi uangnya, bisa langganan Cables nih. Jadi kalau Cables ini sistemnya adalah teman-teman bayar servisnya dia, teman-teman itu upload abstraknya atau judulnya dari penelitian teman-teman, kemudian mereka nih Cables ini yang menyarikan jurnal. Jadi kebalikan dari Bears. Kalau Bears kan sistemnya blacklist ya. Jadi ini adalah jurnal yang di blacklist. Cuma kalau Cables itu adalah menyediakan whitelist. Secara rasionalitas sebenarnya, secara rasional lebih gampang nyari whitelist daripada blacklist karena terlalu banyak ya blacklist itu di jurnal ini. Nah, Cables ini menyediakan whitelist. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan service mereka untuk mencari jurnal tersebut gitu. Yang cocok dari segi scope, aim, dan pasti outputnya udah tidak predatory gitu. Nah, ini toolsnya bisa digunakan ya.
Lalu hal yang lain yang dapat kita pahami untuk mengetahui bagaimana kualitas sebuah jurnal itu adalah lihat publikasi sebelumnya. Misalnya publikasinya nggak reguler atau lompat-lompat, terusnya vakum. Nah, itu kan menandakan bahwa ada problem di manajerial atau editorial. Lalu citationnya gimana? Citation impact, jurnal impact-nya, impact factor, nanti kita bahas sedikit tentang impact factor di demo. Lalu jurnal policy-nya gimana? Kebijakan jurnal tadi, jurnal policy yang aneh tuh misalnya tahu-tahu ada publikasi yang dijanjikan atau tahu-tahu udah bayar harus bayar $500. Nah, kayak gitu-gitu. Atau jurnal nggak ada peer review-nya. Nah, nggak ada statement of ethics-nya, itu kita harus identifikasi. Nah, ini yang akan mungkin teman-teman akan temui ya, yang memang sekiranya kredibel ya, pasti kredibel gitu ya. Jurnal-jurnal yang ada di Clarivate, di PubMed, di Scopus. Lalu kalau di lokal tuh ada Sinta gitu ya. Sorry. Di jurnal tuh ada Sinta, lalu ada Garuda. Nah, misalnya gitu. Atau untuk yang sudah terdaftar secara di DOI-nya di Crossref gitu, DOAJ, Copernicus. Jadi biar aman sebenarnya teman-teman cari yang ada di naungan ini aja, karena sebagai pengelola jurnal nih, untuk misalnya untuk di DOAJ aja nih, kita harus panjang nih, kita harus ngirim berkas apa, ngisi form apa gitu ya, ngisi ethics statement, ngisi dokumen kredensial dari editor untuk jurnal dapat apa namanya, sertifikasi DOAJ ini kan juga panjang. Copernicus juga sama gitu ya. Jadi yang membedakan ini cuma dari segi kualitas dan filtering aja gitu ya. Scopus mungkin lebih susah, karena kalau misalnya ditolak dia embargo 2 tahun misalnya kalau di Scopus. Begitupun dengan Web of Science di Clarivate. Jadi sebenarnya amannya kalau teman-teman punya jurnal-jurnal yang memang ada indeksasi dari ini, lebih aman lah gitu. Jadi ketimbang kita random, kita cari jurnal-jurnal yang terindeks di bawah ini aja. Oke. Lalu, nah ini untuk ngelihat ya. Tadi kan kalau misalnya kita lihat impact factor-nya, kita bisa buka website ini untuk ngelihat bahwa sejauh apa sih impact factor-nya. Impact factor adalah hasil angka ya dari total citasi dibagi jumlah publikasi. Gitu, impact factor. Nah, sama ya, semua rata-rata citation report tuh semua sama ya, basis datanya adalah modelnya gitu ya. Lalu mungkin teman-teman ngelihat editorial dari H-index-nya. H-index itu kan sama ya, jadi dari jumlah publikasi yang disitasi paling banyak itu ratingnya gitu ya. Here's index. Nah, seberapa penting sih editor menentukan dari bagaimana publikasi teman-teman diterima gitu. Kalau saya ibaratin, cover letter untuk editor untuk dalam submission jurnal itu sama kayak kita cover letter buat kerja. Misalnya. Bisa kita lihat MN Scope sebuah jurnal itu misalnya terkait misalnya public policy governance study misalnya. Tiba-tiba dan atau public policy public service governance study, tapi cover editorialnya itu ternyata risetnya kebanyakan tentang public service gitu ya misalnya. Nah, teman-teman juga bisa lihat dari pola itu bahwa dalam penulisan cover letter kita memanjakan dari subjektivitas editornya. It's okay bahwa misalnya kita ceritakan bahwa riset ini adalah tujuannya apa, misalnya berharap riset ini aim-nya apa, misalnya dikembangkan jadi apa, end product-nya apa gitu. Jadi bolehlah kita ngirim cover letter ke editor yang menyinggung subjektivitas dari editor in chief-nya gitu. It's okay. Karena cover letter editor yang bisa baca cuma editor, reviewer nggak bisa baca, saya manajer yang nggak bisa baca gitu ya. Jadi kalau misalnya besok-besok nih teman-teman kalau mau submit, kalau minta disertakan cover letter atau statement, ya itu nggak apa-apa, tulis aja seperti kita ngelamar kerja gitu ya. Kita kan di cover letter kita kan bilang apa namanya banyak hal ya. Maka mungkin ada hal-hal personal juga gitu. It's okay.
Nah, lalu kemudian teman-teman kalau submit jurnal tuh sangat dianjurkan untuk bertanya ya, mengirimkan email, WhatsApp atau telepon pengelola gitu ya. Jadi nggak apa-apa karena saya juga hampir tiap hari menerima WhatsApp gitu ya dari yang nanya, Mas publikasinya terbit kapan gitu ya, berapa edisinya, kalau paper saya kayak gini boleh nggak masuk, itu oke, saya akan jawab kok pasti gitu ya. Kalau misalnya email juga pasti dijawab. Misalnya, oh publikasinya temanya apa, bisa nggak paper saya, pasti saya akan balas gini, coba boleh nggak dikirim abstraknya. Nah itu biasanya saya lakukan kayak gitu. Misalkan kalau ada yang email, Mas bisa nggak publikasi ini tentang apa, pasti saya balas boleh sertakan abstraknya nggak. Nah dengan abstraknya cukup bisa menilai sebenarnya ini jurnal skopnya masuk apa enggak gitu. Nah selain bertanya dan membaca, lihat announcement-nya. Biasanya jurnal-jurnal itu setiap tahun ada aja call for paper-nya secara tematik gitu ya. Nah itu strategi yang digunakan jurnal untuk menarik topik tertentu. Misalnya kayak jurnal kami misalnya, kita membahas banyak isu mulai dari administrasi bisnis, administrasi publik, sama administrasi fiskal gitu ya. Tapi untuk teman-teman aja, 2 tahun 3 tahun belakangan ini yang kami terima itu banyak banget dari publik gitu, hampir 60-70% gitu. Terus 25%-nya lagi dari administrasi bisnis dan mungkin fiskal, itu cuma 5%. Nah, makanya bisa jurnal, oh tahun depan kita call for paper temanya fiscal administration gitu. Nah, teman-teman tuh harus lihat announcement-nya juga. Lalu kebanyakan jurnal juga udah aktif di sosmed ya, sosmed yang kayak X, Instagram dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa dipantau juga, biasanya kanal medianya di sana. Nah, aim, scope, and focusing. Nah ini gimana sih kita identifikasi ya? Identifikasi dari apakah jurnal saya cocok apa enggak gitu ya. Nah, sebenarnya ini digunakan untuk agar teman-teman tuh nggak membatasi tulisan teman-teman gitu. Misal contoh seperti ini. Eh, Tulisannya teman-teman itu bahas tentang pertahanan ya. Misalnya dari teman mungkin ada yang pasca yang dari angkatan gitu ya. Bahas tentang pertahanan negara di perbatasan misalnya. Kalau kita bahas itu, yang ada di otak kita pertama pasti apa? Nyari jurnal. Jurnal tentang defense, jurnal tentang military gitu ya. Jadi eh, langsung spesifik ke judul yang melekat gitu ya. Mungkin ada kalau kita cari jurnal tentang pertahanan atau jurnal ketahanan nasional gitu. Pasti ada atau mungkin ada. Cuma pertanyaannya kalau nggak ada, atau misalnya kita nggak ada, udah tutup, slot publikasi udah nggak ada. Bisa nggak terbit di jurnal lain yang kalau kita bahas tentang ketahanan negara di perbatasan misalnya? Oh, kita bisa gitu. Kita bisa misalnya kita ke jurnal politik gitu. Atau ke jurnal yang bahas tentang geopolitik atau jurnal hubungan internasional gitu. Nah, jadi mencari jurnal itu untuk sekarang kita publikasi, jangan kita batasin dari title kita gitu. Jadi kita ibaratnya melebar ke atas gitu. Jadi kalau misalnya root root keilmuannya itu bisa dicari ke atas gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari tadi bahas tentang ketahanan, ya udah rootnya apa? Geopolitik, politik, international politics gitu ya. Jadi cari aja ke atas sampai ketemu rumahnya gitu. Jadi jangan terpaku pada spesifik. Kalau misalnya kita administrasi publik, kita harus publish di jurnal administrasi publik, nggak harus. Kita bahas tentang tata kelola atau pemerintahan, governance misalnya, kita bisa cari di jurnal-jurnal yang sosial politik, kita bisa jurnal yang memang bahas tentang governance, atau kalau misalnya kita bahas tentang new public management di institusi pemerintahan ya, kita bisa ke jurnal yang memang bahas tentang human resource dan manajemen gitu. Jadi nggak terbatas dari gimana ground stand kita di administrasi gitu ya. Jadi sangat-sangat luas, yang harus diperhatikan adalah aim, scope, and focusing-nya gitu. Jadi jurnalnya dibaca gitu, scope-nya. Nanti kita sedikit demo ya.
Nah, ini. Nah, referencing style juga harus diperhatikan teman-teman bahwa setiap jurnal itu punya gayanya masing-masing. Jadi jangan sampai teman-teman itu di-reject di meja di-reject di meja saya lah, kasarnya seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi teman-teman tuh harus lihat bagaimana jurnal ini menggunakan referencing style. Misalnya dia ada APA, ada MLA, ada Chicago gitu ya. Nah, menggunakan tools nggak apa-apa, menggunakan tools, tapi yang jelas harus konsisten dan tergantung jurnal. Karena beberapa jurnal juga punya referencing style sendiri, nggak pakai standar. Ada yang modified APA, modified MLA, dan lain-lain gitu ya. Jadi baca guideline gitu, jangan sampai nggak baca guideline. Nah, gitu. Jadi kalau sekarang kita demo ya, demo sedikit ya. Misalnya tadi saya mau contohkan gitu. Lihat jurnal yang sekiranya berantakan gitu ya. Nah, ini adalah contoh abal-abal ya teman-teman. Contoh adalah indeksasi abal-abal nih misalnya nih. Kita lihat aja misalnya apa ya, Indian Journal of Scientific Research, kita lihat. Nah, website aja udah nggak bekerja kan. Kita lihat aja, coba lihat di sini. Nah, nih. Nah, jadi ini salah satu contoh jurnal yang dalam tanda kutip tidak punya kredibilitas dan disinyalir jadi predatory gitu ya. Pertama, kita nggak ini nih, maksudnya membingungkan gitu ya. Layarnya membingungkan, nggak natural, apa namanya, dari segi tidak profesional lah gitu ya. Lalu kita lihat dari indexing dan abstractingnya. Nah, lihat klaim-klaimnya misalnya. Nah, ini kan nggak familiar ya, nggak ada kayak tadi Scopus. Mungkin ini jurnal master list nggak ada klaimnya juga, dia broken juga, nggak bisa dilihat gitu ya. Ininya juga yang jurnal-jurnal lokal, scope database, ini bahkan nggak tahu apa bentuknya gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang memang harus diperhatikan bahwa teman-teman jangan sampai terjebak di jurnal-jurnal seperti ini gitu ya. Contoh-contoh lagi kita ambil dari sini. Misalnya ini ya. Nah, kan tidak terlihat bagus ya maksudnya. Nah, kita lihat dari indexation-nya nggak ada, internasional, author information. Nah, hal seperti ini juga jadi satu indikasi ya. Jadi membingungkan, nggak ada bentuknya di mana. Mau lihat indeksasinya di mana, mau lihat editorial board-nya di mana, nggak kelihatan gitu ya. Tuh, nggak ada editorial board-nya, submission-nya gimana. Ya, pokoknya hal-hal seperti ini yang memang jadi salah satu tanda ya. Kita bedakan misalnya dari jurnal-jurnal yang ada di UI gitu misalnya. Nah, ACJE. Ini kan clear ya, clear.
bahwa jurnal ini diterbitkan oleh UI, di bawah UI. Bahwa dia punya kerjasama dengan UKM. Dia indeksasinya di Dimension, indeksasinya ada di apa namanya? Kita lihat di sini. Nah, ini ada author guideline misalnya nih, kalau mau submit di sini ada apa yang kita terima, language modelnya seperti apa gitu ya. Clear, jadi misalnya kita fokus and scope-nya apa gitu ya. Terus publication ethics-nya, policy-nya misalnya berbayar apa enggak, di sini clear gitu ya. Jadi yang saya bilang copy publisher model gimana, authorship-nya gimana, apa authorship ini nanti papernya setelah di-submit punya siapa, ethical clearance-nya gimana, screening-nya gimana, copyright-nya, publication judge-nya kelihatan kan, nggak bayar segala lagi. Jadi review prosesnya seperti apa itu memang harus clear. Makanya untuk mencapai misalnya indeksasi DOAJ, indeksasi dan lain-lain itu harus si jurnal itu harus punya itu gitu. Nah, misalnya dia klaim, misalnya kayak jurnal JBB deh misalnya, jurnal yang tempat saya bekerja misalnya. Kita kan mengklaim DOAJ misalnya. Buktinya apa sih, bisa diklik nggak? Nah, bisa bahwa kita terindeks DOAJ. Terus lalu kita ngeklaim bahwa kita di indeks Copernicus. Bener nggak sih kita di indeks Copernicus? Tandanya ada apa? Ada skornya gitu. Bahwa ada skornya, skor 78 gitu ya. Lalu ada kita ngeklaim lagi bahwa kita di indeks Sinta. Bener nggak sih Sinta? Ada nggak sih? Gitu ya. Oh ternyata ada. Sinta 2 bener gitu. Nah jadi untuk ngeceknya itu kita jangan cuma ngelihat logonya aja. Oh ini udah di indeks Sinta 2, di indeks DOAJ, Copernicus, di indeks EBSCO gitu ya. Tapi cuma klaim doang. Enggak gitu ya. Jadi kita harus recheck terus gitu. Dan setelah recheck, kita bisa tahu. Misalnya nih tadi, editorial board-nya siapa sih? Oh, ada Prof. Eko Prasojo. Oh, benar nggak Prof. Eko Prasojo apa keilmuannya gitu. Kita lihat di sana. Oh, ada support staff-nya, ada managing editor siapa? Mas Alfi gitu ya. Co-managing editornya siapa? Mbak Eri. Editor gue siapa? Nah, di sini semua kelihatan gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus teman-teman lakukan sebelum melakukan publikasi. Jangan sampai cuma ngelihat aja misalnya oh jurnal ini cocok atau kata pembimbing saya cocok, itu yang membahayakan gitu ya. Misalnya oh nanti jangan sampai membiasakan yang salah gitu ya. Dan akhirnya jadi perasaan bener aja gitu. Misalnya mungkin kan ada ketidaktahuan ya dari pembimbing misalnya oh ternyata jurnal ini sudah tanda-tanda. Contoh misalnya jurnal yang sering saya temui adalah jurnal Teknium. Nah, jurnal ini sudah sedikit melanggar etik gitu ya. Karena dari jumlah publikasi segala macam itu sudah tidak wajar gitu ya. Dan kalau misal teman-teman lihat, mohon maaf dengan segala hormat, ini hampir 90, ini jurnal internasional tapi 95% autornya orang Indonesia gitu. Jadi saya sarankan jangan terbit lagi di jurnal ini gitu ya. Walaupun misalnya ada pembimbing kita atau dosen kita yang pernah terbit di sini, anggaplah itu jangan jadikan presiden lah. Jadi jurnal itu akan menjadi apa ya, hal tentang keputusan retroaktif gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti berkarir di dunia akademis, tiba-tiba jurnalnya itu diklaim sebagai jurnal predatory karena bisa dicek secara retroaktif gitu ya. Jadi jangan sampai menimbulkan presiden bahwa oh, jurnal saya itu diterbitkan dengan cara-cara yang tidak baik. Gitu. Jadi itu ini. Terus waktu itu ada dari BRIN ya indikasi MDPI itu jurnalnya akan di blacklist dan lain-lain. Jadi teman-teman itu harus update ya. Tapi dengan cara ya manual aja, cek aja berita, lalu cek manual satu-satu seperti ini nggak apa-apa untuk mencapai kenyamanan kita juga gitu ya. Jadi dalam submit itu kita harus clear. Kita lihat editor boardnya siapa ya.
kita lihat bener nggak diindeksasi, kita lihat apakah bener ada skornya gitu ya. Karena biasanya ada yang klaim misalnya dia indeks Copernicus tapi di sininya merah nih, kan hijau ya. Dia cuma di list aja tapi nggak di nggak di indeks beneran gitu sih. Jadi teman-teman diharapkan bisa gitu ya, bisa melihat nilai intrinsik dari jurnal gitu. Nggak cuma cari di internet atau googling aja, tapi bisa juga mengidentifikasi jurnal ini benar apa enggak sih gitu ya. Jurnal ini baik apa enggak sih? Jurnal ini bisa dipercaya atau enggak sih gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya teman-teman. Ada yang mau sharing atau ada yang mau berdiskusi? Silakan. Saya kembalikan ke Mas Teguh. Oke, makasih banyak Mas Rizal atas penyampaian sharingnya ya. Lengkap sekali teman-teman semua. Mohon izin Mas Rizal dan teman-teman semua, saya coba review ya tadi apa yang disampaikan oleh Mas Rizal bahwa kenapa sih kita perlu menulis gitu ya? Big why-nya tuh apa sih? Yang pertama itu legitimate keilmuan ya. Kedua, professional development. Ketiga, attraction. Nah, Bapak Ibu juga bisa mungkin pada saat mungkin bisa tahu ya apa sih yang pertama dilihat oleh reviewer itu, tentunya tadi ya penulisan bahasa Inggris gitu ya. Dan kedua, mengikuti langkah-langkah standar penulisan, dalam hal ini etiknya gitu. Kemudian juga dalam framework penulisan yang pertama itu Bapak Ibu bisa di breakdown terlebih dahulu penulisannya, kemudian yang kedua di priorities, ketiga manuskrip manajemen. Dan mungkin dalam penggunaan di mana sih ya publish jurnalnya itu gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukannya di Scopus, kemudian Sinta, dan tadi ya Lokakarya gitu. Dalam hal ini bisa di UI gitu atau mungkin di cluster riset yang ada di via UI. Itu saja mungkin Mas Mbak atas reviewnya. Lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin barangkali di sini sudah menunggu ya. Boleh raise hand dan perkenalan lalu dari peminatan apa gitu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin Ditanyakan Bapak Ibu semua? boleh Raise. langsung. Atau misalnya ada yang punya, paper saya ini nih judulnya, kita cari nih mau terbit, kira-kira bisa terbit di mana gitu, nggak apa-apa. Apakah ada Bapak Ibu? Boleh langsung saja. Dan sambil berjalan mungkin bisa juga ya presensi terlebih dahulu di kolom chat yang sudah saya share di Zoom ya. Sedikit ini ya info gitu ya Mas Teguh. Kita itu di jurnal ini di JBB Via itu ya akan mulai ya silakan. Mas Syahabudin, apa yang ditanyakan Mas? Sepertinya bocor ini Mas. Lanjut. Jadi lanjutkan ya. Jadi kita di JBB itu mulai Juli dan seterusnya gitu ya akan coba mulai melakukan acara terkait penulisan ya teman-teman. Kalau sekarang kita lagi benchmarking di sarjana dulu, program sarjana. Jadi nanti akan kelanjutannya ya batch 3, batch 4 seterusnya mungkin akan mulai untuk pasca sarjana juga. Jadi untuk benar-benar kita sistemnya rating klinik gitu. Jadi kalau tadi kan saya sampaikan mostly hal-hal yang teknikal ya. Jadi bahasa Inggris, struktur dan lain-lain. Nanti kalau misalnya
yang nanti pelatihan kami lakukan itu biasanya dari untuk benar-benar nulis gitu ya. Jadi ada writing body gitu. Jadi benar-benar bagaimana cara bangun argumen yang koheren gitu, bagaimana kita mendukung klaim gitu, bagaimana nyusun paragraf, bagaimana kita research design, nanti kita akan coba lakukan acara itu. Jadi kedepannya mungkin trajektori dari JBB dan Rima juga, Rima Viawi support banget nih sama kita untuk meningkatkan kualitas luaran publikasi teman-teman nih, nggak cuma yang di sarjana tapi yang di pasca sarjana juga gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada kegiatannya, nanti teman-teman dari HMP juga bisa kita ikut jadikan kerjasama gitu ya untuk peningkatan kualitas publikasi gitu. Jadi cuma sekarang lagi studi, kita lagi coba benchmark dulu materinya seperti apa gitu karena masih mulai di program sarjana. Itu aja sih. Tapi pada intinya dalam penulisan jurnal itu yang harus teman-teman pahami bahwa substansi ini hanya bermainnya level gitu sama teknis ya. Jadi karena bahkan di jurnal-jurnal yang sudah Q1, Q2 itu ya, kalau udah lewat sedikit dari teknikalnya itu dianggap membuang waktu editor gitu. Jadi sekali lagi pesan saya, kalau lihat nyari jurnal, setelah kita nyari indeksasinya, kita nyari MN scope-nya, itu baca-baca betul guidelines-nya gitu. Misalnya spacing-nya, katanya, lalu bahasa Inggrisnya, gaya selingkungnya, referencing style-nya, cara kita ngutipnya itu gimana gitu. Benar-benar diperhatikan. Mungkin saya bisa pahami ya kalau jurnal-jurnal Sinta itu masih agak permisif gitu ya. Karena kalau jurnal-jurnal Sinta itu masih permisif karena mempertahankan status quo antara butuh paper dan kualitas gitu. Tapi kalau jurnal-jurnal Scopus, Q1 dan Q2, ya itu guideline itu benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita ditolak di tahap awal karena paper kita nggak sesuai dengan guideline. Sebenarnya poin intinya itu. Nah, guideline seperti apa yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi bobot antara substansi, jangan misalnya kayak penelitian gue keren kok, misalnya penelitian gue secara ini datanya luxury gitu, datanya bagus, penelitian metodenya bisa dipertanggungjawabkan nih gitu, dan penelitian riset desainnya bagus, tapi saat dituangkan menjadi bentuk paper malah tidak memperhatikan kaidah-kaidah teknis. Jadi seperti itu sih kalau bisa menyimpulkan gitu Mas Teguh. Ya. Siap, Mas. Apakah ada Bapak Ibu? Sebelum masih ada Boleh waktu. Mas Teguh. Boleh, silakan Mbak Mutia, dipersilakan Mbak. Iya, makasih. Mas Rizal, boleh nggak ya? Ini saya perkenalkan dulu ya. Saya Mutia Rahma. Jadi sebenarnya sekarang lagi S3, lagi penelitian. Bimbingannya Prof. Ami sama Prof. Irfan. Nah kan sekarang ini lagi sekalian nulis artikel juga tuh tentang collaborative governance. Ada 2. Yang pertamanya itu tentang collaborative governance, tapi dilihat dari framework bibliometrik. Jadi saya itu menulis. Jadi sebenarnya itu ada 2 tulisan di Scopus yang kita sebenarnya menjawab dari tulisan itu. Jadi kan beberapa tulisan itu bukan menunjukkan ya, ada uraiannya terkait dengan keterbatasan penelitian. Nah, ini jadi kita menjawab dari itu. Nah, kemudian kira-kira kalau misalnya sebenarnya ini sudah lagi disubmit di ICAS yang Ya. conference ya. Iya. Nah, kalau berkenan boleh nggak ya kalau misalnya kita minta masukan sama Mas Rizal nih gitu. Misalnya kira-kira ini kurangnya di mana ya gitu. Gitu. Jadi ya Iya. tadi sebenarnya kalau untuk bibliometric analisis kan yang sama ya dengan literatur review lainnya ya, sama kayak metadata Iya. analisis dan lain-lain. Jadi kita tuh diskursusnya memang hampir nggak ada, tapi kita lihat dari esensi artikelnya itu kan. Misalnya tadi yang Mbak Mutiara bilang bahwa ada artikel yang menunjukkan bahwa ini ada yang belum terselesaikan nih masalahnya, makanya di sana. Ya, sebenarnya kalau SLR atau bibliometrik analisis yang penting runut Mbak sebenarnya.
Yang penting misalnya contoh nih kalau SLR nih, yang dilihat dari reviewernya nih kalau SLR itu inclusion methodnya, exclusion methodnya, misalnya reduksinya nih dari Prismanya nih dari 100 jurnal jadi 80 tuh gimana ceritanya, clear gitu. Apa yang di exclusion dari 80 jurnal jadi 20 jurnal tuh gimana ceritanya gitu. Sama bibliometric analysis gitu ya. Kan misalnya contoh kita udah proses di VOS gitu ya, bahwa kelihatan bolongnya di klaster tertentu, di topik tertentu gitu. Nah itu sebenarnya yang kalau kalau paper ini kan namanya review paper ya. Jadi kalau dalam Iya. hemat saya review paper itu bebannya itu banyak di metode, mencapai metodenya itu gimana gitu. Jadi selain bahasanya itu, jadi kan kalau misalnya review paper kan nggak banyak data ya, kan data sekunder namanya kan ya, data sekunder. Jadi yang dibebankan adalah metodenya gitu. Misalnya contoh nih, inclusion method dari artikelnya adalah dengan metode kita itu melihat keyword yang lateral gitu. Keyword lateral tuh misalnya yang kalau di cluster itu cuma nggak banyak publikasinya, cuma banyak disinggung aja. Nah, itu bisa dibuang misalnya. Itu kan ditulis misalnya. Misalnya kayak orang bahas tentang e-government. Tuh. Tapi e-government ini ternyata di risetnya cuma disebut aja sebagai konsep lateral, konsep pendukung aja. Nah itu misalnya di inclusion, di exclusion gitu, dibuang. Nah, itu dijelaskan aja sebenarnya. Karena dalam SLR metodenya kan rigid ya, runut ya. Dari bibliometric analysis juga sama gitu kan. Misalnya kita bikin literatur review 30 jurnal. Terus kelihatan nih, oh ternyata bolongnya di sini. Nah itu kan di emphasize. Jadi dalam hemat saya yang editor lihat itu seperti itu. Kalau SLR. Jadi bukan contoh ya, bukan misalnya contoh, oh ini topiknya ini itu nggak banyak dilihat. Jadi kalau kalau yang review paper tuh yang dilihat adalah metodenya gitu. Jadi yang tadi saya bilang bahwa ada dua, entah datanya mahal atau metodenya yang mahal. Kalau misalnya SLR, bibliometric analysis, metadata analysis, kan datanya nggak mahal. Datanya kan tersedia di repositori umum gitu. Nah yang harus mahal adalah metodenya gitu. Beda dengan case study atau misal penelitian konvensional pada umumnya. Kalau itu sih ya dalam hemat saya Mbak Mutia gitu ya. Terima kasih. Iya, makasih Mas Rizal. Maksudnya boleh nggak ya kalau misalnya at glance diliatin kayaknya ini kurang itu deh metodenya. Waduh, kebetulan kan saya juga di ICES itu kan publication chair ya. Jadi eventually akan saya baca juga sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa nanti kalau bisa itu di apa namanya dimasukin aja di ICES, nanti saya coba baca gitu ya. Oke. Siap. Dan di encourage teman-temannya juga untuk publish di ICES ya, is okay. Jadi kita nanti masukannya dari panel itu akan penting itu buat penelitian teman-teman semua gitu. Iya. Mas Teguh boleh satu lagi? Boleh Mbak, boleh. Boleh. Iya, Boleh boleh. Mbak. Jadi gini Mas Rizal ya, misalnya gini, kita submit ke ICAS, kemudian kita karena misalnya pas kita tanya outputnya apa nih di ICAS, ternyata proceeding pokoknya bukan jurnal ya katanya, bukan jurnal. Nah kemudian Bukan. kita tarik, atau mungkin kita nggak tarik, sedangkan yang di proceedingnya itu, yang di publikasinya itu hanya abstrak. Kemudian secara etik, apakah kita boleh ya mempublish ke jurnal meskipun kita di proceeding itu abstraknya kita sudah dipublikasi misalnya di proceeding itu. Kemudian karena itu hanya abstrak, kemudian kita boleh nggak, maksudnya secara etiknya itu boleh nggak kita submit lagi ke jurnal jurnal ilmiah gitu. Iya, makasih. Ya, yang pertama praktik semua jurnal tidak boleh tipe tebar jaring ya. Jadi misalnya submit di dua tempat yang berbeda bersamaan tuh nggak boleh. Cuma kalau konteksnya konferensi, itu kan kita tujuan utama konferensi adalah bukan publikasi ya. Artinya harus ditekankan juga tujuan utama konferensi adalah untuk mengetes gagasan kita dari segi keilmuan. Jadi panitia konferensi pasti akan memberikan NDA kembali gitu. Bersedia nggak Mbak Mutia untuk nanti melanjutkan jadi cetak atau publish gitu?
Kalau misalnya nggak bersedia, oke, oke, withdraw aja, nggak masalah. Jadi nggak ada namanya panitia konferensi yang nggak akan nanya balik gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang, udah ikut konferensi kita nih harus publish di kita, enggak. Kita kembalikan ke ini kok, kembalikan ke autornya selalu setiap konferensi. Mau yang mengadakan internasional, mengadakan apa namanya dari nasional, lingkup nasional, kayak misalnya diundang konferensi gitu sama universitas atau asosiasi gitu. Misalnya nanti saya dibilang gitu, Mas Rijal nih ada 10 paper misalnya. 10 paper saya udah minta autornya untuk submit di JBB misalnya. Perkara saya reject atau tim JBB reject, is oke, nggak masalah. Yang penting misalnya dari si panitia tuh sudah menawarkan bahwa 10 orang ini kalau mau, ini skopnya cocok nih ke JBB gitu kan. Nah perkara nanti nggak mau ke JBB, maunya ke jurnal Q1 aja, is oke. Kita nggak akan punya namanya kewajiban atau namanya obligasi untuk mempublish tanpa concern dari autor, karena pada dasarnya semua penelitian itu milik autor gitu. Jadi nanti misalnya di Mbak Mutia udah konferensi ini udah presentasi di ICAS ya, udah dapat masukan dari panel, terus misalnya kata panel, wah ini bagus nih papernya, nih tinggal poles dikit aja gitu misalnya. Ya udah, nggak mau di ICAS deh, mau di proceeding atau mau di jurnal luar aja Q1 Q2 is oke. Tapi karena panitia pasti akan menanyakan, jadi Mbak Mutia papernya mau gimana gitu. Jadi yang nggak Kalau boleh mis itu ya, mempublish di 2 tempat bersamaan gitu. kalau misalnya mereka itu otomatis mengeluarkan proceeding yang abstrak kita itu dipublish juga, itu gimana ya Mas Rizal ya? Autor punya hak kok untuk nanti ini juga kan jadi bahan masukan buat ya panitia ya. Jadi nanti juga pasti akan namanya kita NDA, non disclosure agreement-nya, atau hak copyright misalnya, itu pasti ada kok. It's okay. It's sangat lumrah gitu. Terlebih lagi kalau misal proceeding kan nggak ada, apalagi yang ICAS ya, ICAS sekarang proceedingnya apa namanya, hanya ISSN aja. Jadi memang kalau misalnya untuk abstrak aja, bentuknya kan nanti nggak dipublikasi sebagai abstrak, sebagai paper. Kalau dipublikasi sebagai full paper pasti harus ada NDA untuk autor. Jadi kalau misalnya memang setidaknya tidak ingin dipublikasikan, it's okay sebenarnya, nggak masalah gitu. Dan nggak mungkin autor nggak akan ditanya kok, pasti akan ditanya gitu. Maksudnya in case kalau misalnya ada di apa Oh, selain ICAS maksudnya ternyata Sanitias iya ya. ternyata itu proceedingnya abstrak, kemudian secara etiknya bisa nggak kita publish lagi ya di full papernya gitu di jurnal lain? Kalau masih abstrak aja kan biasanya yang abstrak aja is okay, sebenarnya nggak masalah ya. Yang problem adalah udah full paper, karena kan dianggap proceeding itu yang tadi saya bilang ya, penelitian yang half done gitu, belum jadi gitu, karena belum bentuk full paper, masih ada iterasi selanjutnya. Jadi kalau misalnya memang benar misalnya proceedingnya hanya abstrak aja, kumpulan abstrak, itu kan nggak bisa dikonsider sebagai ini ya, bahkan nggak bisa dirujuk gitu. Ya kan, Oke. misalkan abstrak kan nggak bisa dirujuk gitu ya. Kalau misalnya emang dia abstrak, udah publish full paper Mbak Mutia, itu udah melanggar etik kalau misalnya submit lagi gitu. Tapi dalam hemat saya, sepemahaman saya pasti akan ditanya ya bentuknya apapun itu ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya ada praktik-praktik di luar yang seperti itu sih. Iya. Ya, makasih Mas Rizal, Iya, makasih Mas Teguh. sama-sama. Cukup ya Mbak Mutia ya. Oke, lanjut mungkin satu pertanyaan lagi terakhir sebelum kita tutup untuk sesi hari ini. Mungkin dari mas-masnya atau mbak-mbaknya lagi. Apakah ada satu pertanyaan? Apakah ada mas, mbak? Oke, kayaknya belum ada ya.
Ya. Mungkin izin Mas Rizal boleh closing statement Mas untuk sesi hari ini Mas. Ya, pertama terima kasih ya untuk teman-teman dari Rima dan Pasca Sarjana. Jadi sebenarnya kita itu harus harus mengembalikan semangat menulis itu bukan penggugur kewajiban gitu. Jadi bahwa penulis itu adalah exercise kita. Menulis itu adalah legacy kita gitu ya, yang kita tinggalkan. Karena cara kita meninggalkan legacy kita adalah salah satunya dengan menulis ini, preserve ilmu pengetahuan kita. Jadi misalnya kalau saya pahami bahwa dengan menerbitkan jurnal itu adalah apa ya, kontribusi jariah kita dari diri kita gitu ya. Misalnya penelitian kita mungkin yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh nanti berguna dengan untuk orang lain, berguna untuk disitasi gitu ya, untuk membuka jalan ilmu pengetahuan jadi gitu. Jadi sebisa mungkin saya minta untuk teman-teman nih, kalau ikut konferensi, kalau ikut misalnya mau publikasi, motivasi awalnya jangan sampai cuma penggugur kewajiban, tapi coba diniatkan untuk emang mengisi kekosongan ilmu, untuk belajar, untuk yang paling tinggi mungkin yang saya yakini adalah untuk dari amal jariah teman-teman semua gitu ya. Jadi dengan adanya itu kita juga lebih ikhlas, lebih ngerjainnya lebih punya integritas, kita tidak akan menerobos etika gitu ya. Jadi hal-hal yang memotivasi kita memang hal-hal yang transendental lah ibaratnya gitu. Bahwa memang kita meniatkan menulis ini bukan cuma dari penggugur kewajiban sebagai akademisi yang sedang berkuliah, tapi juga sebagai manusia yang punya tanggung jawab dari segi keilmuan dan akademis. Gitu aja sih, Mas Teguh. Ya, makasih banyak Mas Rizal ya. Sekali lagi yang terima kasih untuk penyampaiannya. Oke Mas Mbak, sebelum diakhiri, insya Allah yang untuk materinya atau paparan tadi akan dikirimkan. Namun sebelum dikirimkan Nanti mungkin saya share yang baru, karena yang kemarin saya share itu ada tambahan beberapa, nanti saya share yang baru ke Mas Teguh atau di chat room ini ya. Siap Mas Rizal. Mungkin Mas Mbak boleh isi presensi terlebih dahulu ya. Dan sebelum ditutup kita foto bersama terlebih dahulu. Mungkin yang bisa on cam boleh izin Mas Mbak kita on cam terlebih dahulu. Oke. Kita hitung 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah sudah semua. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Mbak dan Mas Rizal khususnya yang sudah. Ini materinya udah saya taruh di chat room ya, silakan diunduh. Siap. Oke Mas. Di... Oke, untuk diakhiri untuk pertemuan pada hari ini, terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali lagi di riset riset dan pengabdian masyarakat dari Rima dan kolaborasi dengan HMP via UI. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Teguh. Terima kasih Mas Rizal. Sama-sama. Izin pamit semua. Terima kasih.